Oke, saya akan bahas bagian yang ketiga, seri khotbah rahasia untuk menang. Di bagian yang pertama kita bahas satu ayat, kita menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup, tapi di balik raksasa itu ada 4 kekuatan yang perlu dikalahkan dengan strategi dari Tuhan. 4 hal itu adalah kuasa gelap, yang kedua adalah dunia, daging, dan kuasa dosa. Jadi 2 seri kita bahas itu, sekarang kita masuk ke yang 3, ayatnya masih sama. Saya bahas dulu hal yang pertama, bagaimana kita menang melawan kuasa gelap. Ayat kuncinya masih di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, masih nginjak tanah, masih lapar, masih punya keinginan. Tetapi bedanya apa? Kami tidak berjuang secara duniawi. Sekarang kita lanjut ayat 4. 2 seri bahas ayat yang ketiga. Sekarang seri yang ketiga kita bahas ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Sama-sama katakan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bagian yang terakhir kita baca sama-sama dengan semangat Morning with Jesus 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 kali lebih semangat lagi, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya berdoa setelah kita belajar ini berminggu-minggu, kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Karena visi yang Tuhan taruh bagi jemaat ini adalah menjadi jemaat yang kuat. Enggak dikit-dikit kalah, enggak dikit-dikit minta tolong family cell leader, enggak dikit-dikit minta tolong gembala. Bukannya gembala dan family cell leader enggak mau direpotin, tapi kita kuat, kita bisa bersama dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita kuat, kita bisa bersama dengan Tuhan. Nah, yang pertama yang kita lawan itu adalah kuasa gelap. Jadi seringkali kita berhadapan dengan hidup kita, kelemahan kita, dosa kita. Kita berhadapan dengan orang-orang, dengan oknum yang rasanya besar banget nih, raksasa banget. Peperangan kita jangan secara duniawi. Jangan secara duniawi, kita perang dengan caranya Tuhan. Nah, bagaimana mengalahkan roh-roh jahat itu? Saya coba kasih prinsip-prinsipnya dan beberapa contoh, setelah itu saya mau bersaksi. Nah, untuk mengalahkan kuasa gelap, ayatnya ada di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, ini lagu yang tadi kita nyanyikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di dalam setiap raksasa yang kita temui, salah satu oknum di belakangnya adalah roh-roh jahat atau kuasa gelap. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Tapi jangan takut, roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi jalan keluar yang pertama, rahasia untuk menang adalah mengikat. Coba bilang sama-sama, mengikat. Coba tangannya ikut dong, action. 2, 3, mengikat. 2 kali lebih semangat lagi, mengikat. Ayatnya di mana pastor? Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Kayak di film-film, ada perampok mau masuk, security-nya diikat dulu, apalagi tuan rumahnya lagi tidur diikat dulu. Nggak pernah nonton film ya, ini Morning with Jesus,
Oh kita lebih banyak doa pastor, bagus. Anjing diikat dulu supaya bisa apa? Leluasa, bahkan diplakban mulutnya, diplaster. Jadi kalau kita ketemu contohnya, kita nagih terus sama orang, itu orang susah bayar. Kita ikat, kita plakban Pak, bukan begitu. Itu masih secara duniawi. Debt collector, duniawi. Tapi emang dia udah uratnya susah ditagih pastor. Tenang, itu menurut dunia. Aku mengikat setiap, apa coba? Roh-roh yang sulit untuk membayar, yang menahan pembayaran orang lain diikat dalam nama Yesus. Jadi ini cara yang pertama, enggak selalu orangnya yang dilawan dengan kekuatan daging, tapi ada roh yang ada di belakang dia yang menguasai dia, itu yang harus kita ikat. Kan enggak keluar duit, kan enggak ada pertumpahan darah, enggak usah pakai apa tuh yang di mobil suka itu, pemukul kasti ya. Udah enggak usah bawa kunci mobil, masuk kamar aku ikat dalam nama Yesus. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Enggak marah-marah, senyum, awet muda, muka kenceng. Kalau marah-marah kata nenek cepat tua. Nenek aja bilang, yang udah tua ngomong harus percaya. Nenek bilang cepat tua, berarti si nenek cepat tua karena suka marah-marah. Ikatlah. Nah jadi jangan dikit-dikit family cell leader, jangan dikit-dikit gembala. Kita sudah punya kuasa, ikat. Yang kedua, lebih dalam lagi nih, mengikat, melepaskan. Ayo dong gayanya sama-sama, mengikat, melepaskan. 1, 2, 3, mengikat, melepaskan. Sekarang pakai suara, hah, hah. Biar ingat. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, Yesus nih yang ngomong. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hal-hal yang tidak baik yang sering kita perangi, kita ikat dalam nama Yesus. Begitu diikat gak punya apa-apa karena kita punya kuasa. Masuk hotel, ada setannya. Sebelum masuk, jangan masuk, ada setan gak nih? Gak usah nanya, itu terlalu so deket, so kenal, so deket. Begitu masuk, aku mengikat setiap orang kuasa gelap yang ada di kamar ini, aku ikat dalam nama Yesus. Jadi kita ikat, selama aku nginap 2 malam di tempat ini, setiap orang kuasa gelap aku ikat dalam nama Yesus. Aku ikat dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita ngadepin anak, susah, suami susah, diikat aja. Roh judi aku ikat dalam nama Yesus. Roh perzinahan, ingat jangan depan dia, aku ikat dalam nama Yesus. Loh, dia bisa pergi ke tempat lain, biasanya mata jelalatan, lihat cewek bisa gak suka, aneh kan? Juan Mogi lihat makan enak gak suka, itu kan aneh. Cuma masalah jemaat belum pernah ngikat saya ya, setiap roh-roh suka makan enak, gak ada, itu gak Alkitabiah. Makanya gak bisa keikat. Nah itu roh perzinahan aku ikat dalam nama Yesus. Ke gereja aja saking suka judi, pendetanya telat nih. Sama temennya, yuk ceban-ceban pendetanya datang gak? Masih dijudiin. Aku ikat dalam nama Yesus. Mata keranjang, aku ikat dalam nama Tuhan Yesus. Oh. Roh buaya Pak, saya gak tahu ada gak tuh roh buaya darat, buaya laut. Lalu lepaskan apa? Aku lepaskan roh takut akan Tuhan. Apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di... Kita pengen suami kita setia, aku lepaskan kesetiaan dari Tuhan ada. Suami kita gak ada kerinduan, jangan, lu yang rindu dong, nyembah dong, morning with Jesus dong. Ribut. Aku lepaskan roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Aku lepaskan roh doa, tiba-tiba kujuk-kujuk, suddenly. Dia bilang gini, mah bangun. Nape bangun? Sabtu pagi. Nape emang Sabtu pagi? Morning with Jesus tuh. Masa morning with Jesus berantem dulu? Sama-sama 2, 3.
Orang luar nggak tahu, ini ilmu baru. Yang ketiga, rahasia untuk menang, pelepasan. Udah diikat Pak, diikat kuncir tali sepatu. Apa yang anak kecil suka pakai pita tuh? Kuncir kuda, ikatan Samson. Kacau. Kemungkinan kita perlu orang lain menolong dan melepaskan kita. So udah ikat-ikat patahkan nih Pak, aduh tiap kali lihat rokok gak kuat nih. Pokoknya lihat apa aja gak pakai baju saya suka Pak. Nah ini coba lihat, pelepasan dia harus ada orang lain yang menolong dia. Saya aja olahraga ditolong sama PT kok. Kan ada orang yang make up gak bisa belajar make up. Ya kan? Temennya bilang lu mau konser di mana? Enggak, gue mau ke gereja kok kayak konser. Tebel sekali dia punya itu eyeliner. Dia perlu ditolong belajar. Makanya nantikan basar berikut ada kelas make up lagi. Matius 9 ayat 32 sampai 33. Coba kita lihat nih, ada kasus. Jadi bukan karena sakitnya, tapi ada kuasa di dalamnya. Saya pernah cerita kan, orang yang sakit udah mau dioperasi. Istri saya dapat pernyataan dari Tuhan, ini bukan karena sakit fisik, tapi ada kuasa gelap yang mengikat dia. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawanya kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata aneh kan? Nah gitu. Ingat kutuk itu sampai 4 turunan. Tapi Bapak Ibu jangan pada habis ini terus makan seenaknya, enggak olahraga, hidup sejorok-joroknya, begadang gini. Yang saya bahas ini di alam roh. Nanti seri keempat, kelima, keenam kan manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu kita belum bahas loh. Kalau rumah itu udah dibersihkan, enggak diisi, dia kotor lagi. Coba ini mau lebaran atau mau Natal, liburan, gosok semuanya. Tuh marmer dari... Kan ada ulir-ulir tuh, corak-corak sampai putih tuh marmer kita cuci semua wallpapernya sampai udah gak ada bunganya lagi rata. Pulang libur debu lagi gak? Dari mana tuh? Rumah aja bisa debu lagi, jadi di alam roh harus beres. Ini kita alam roh dulu nih. Tapi jiwanya juga nanti mesti ditolong, tubuhnya juga mesti ditolong. Gitu ya, balik sini. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Kenapa mereka heran? Karena mereka gak ikut morning with Jesus, gak diajarin. Katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel, tapi di Pik udah, di Gilgal. Tapi jangan semua sakit, ada bilang ada setan, batuk. Setan keluar, dia memang batuk, dia suka makan goreng-goreng. Ada jenis, karena ada yang jadi raksasanya itu ada orang kuat di belakangnya. Makanya semakin kita peka dengan Tuhan, semakin kita tahu. Bisa bedain 50.000 palsu atau asli enggak? Siapa? Bisa? Coba angkat tangan. Mau tes? Bisa bedain $100 asli sama palsu enggak? Siapa yang bisa? Cuma orang yang ahli, yang sering megang. Bisa bedain jam merek tertentu palsu atau asli enggak? Siapa yang bisa? Tas asli sama tas palsu, siapa yang bisa? Cuma orang yang ahli. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu, ini, ini. Makin sering-sering usir setan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Refnya gimana tadi? Sebab itu, jangan fales, masuk YouTube nih, coba kuncinya. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Gitu ya. Jangan telepon pastor-pastor dulu, jangan telepon family cell leader dulu. Salah pencet, bukan kuasa gelap, itu salah pencet. Saya boleh minta waktu beberapa menit lagi? Kita selesaikan? Siap. Udah nomor berapa tadi? 3, 4, patahkan. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Jadi kata ini bisa dipakai. Setiap kekuatan itu dipatahkan. Dalam nama Yesus. Esensinya, core-nya sama. Next. Nanti saya pakai contoh lebih jelas ya. Merubuhkan. Karena dia bilang kita kan mereka bangun benteng kan. Kuat-kuatan. Makanya kalau kita lebih kuat dalam Tuhan, kita bisa melewati benteng itu.
2 Korintus 10 ayat 5b, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi kalau ketemu orang udah sombong, bentengnya sombong, jangan dilawan sombong. Yesus nggak ada, nggak terima kita kan. Mana aja ngomong jangan sembarangan loh. Lo ayatnya di mana pegangannya? Jangan usah diajak ribut. Dia udah bangun benteng, kita tambah benteng, jangan. Pulang, rubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Aku rubuhkan dalam nama Yesus. Gereja lu memang nasi mau turun dari langit, pendeta lu ngasih duit, hah? Tenang aja, tenang. Shalom, itu aja. Masuk kamar, rubuhkan dalam nama Yesus. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Makanya saya gak punya musuh, tergantung ya orang yang gak suka sama saya. Saya sih gak mau damai aja. Yang F, rahasia untuk menang. Menawan, ditawan, ditaklukkan. 2 Korintus 10 ayat 5c, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hadapin anak-anak muda, anak-anak remaja, itu gak gampang. Ngadepin suami, ngadepin istri, itu yang jahat tuh kan pola pikir. Jangan ditentang. Masuk kamar, aku tawan, aku taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran Allah yang berkuasa. Tiba-tiba berikutnya kita sharing kebenaran, dia bisa gitu ya. Bagus juga ya ajarannya ya. Bisa gitu. Kan udah diikat, dipatahkan, dirubuhkan, ditawan, ditaklukkan. Tiap hari. Makanya doanya jangan cuma Sabtu, seminggu sekali. Tiap hari. Saya ulang sekali lagi. Makanya doanya jangan cuma hari Sabtu. Itu juga mungkin sebulan sekali. Tapi setiap hari. Tiap hari ditawan, ditaklukkan. Masa sih gak berubah? Dia ateis Pak, rubuh dalam nama Yesus. Ateis, apatis, apalah rubuh dalam nama Yesus. Saya janji selesai nih. Kita nonton video dikit, saya cerita, boom, selesai. Saya udah posting sih di media sosial saya. Kan ribut-ribut tuh. Saya kan orang baca koran pagi, ketahuan deh umurnya baca koran. Saya baca koran aman nih. Ada tamu dari Bandung, minta dikenalin sama tamu dari Jakarta. Ada meeting lagi. Dia pengen deket sama stasiun. Udah di pusat saya bilang meeting. Saya bantuin deh. Saya lihat dulu aman semuanya aman. Pas mau pulang. Saya minta supir saya lihat Google Map. Berapa lama? 50 menit. Oh normal dari pusat sore hari ke kantor. Saya masih mau kerja. Saya buka saya punya hijau. Nggak ada kamera merah gitu, saya scroll nggak ada. Jalan, muter di Semanggi, masuk, bayar tol, macet kan. Macet saya kerja. Kerja-kerja, lama juga macetnya ya. Kerja-kerja kok berhenti ya. Saya lihat lagi, kok udah orang semua sekeliling mobil saya. Orang-orang banyak sekali pakai seragam. Wah saya udah mulai ini ya. Nggak lama, boom. Boom, seorang teriak-teriak. Wah saya bilang nggak beres nih. Saya buka Google, merah udah. Kenapa tadi hijau gue buka? Mulai lemes nih lutut. Saya WhatsApp istri saya nggak diangkat-angkat. Saya WhatsApp ke keluarga Mogi. Tak untungnya punya keluarga. Saya WhatsApp ke grup kantor. Dukung doa. Ya. Total 7 jam saya. Nah, terus saya lihat polisi udah mulai kalut. Udah kiri, kanan, tahan. Jadi dari depan, dari arah Selipi, dari arah belakang, dari arah Bentil, maksudnya 4 arah. Saya gimana ya? Bahasa roh. Saya doa bahasa roh. Pengajar grow kan. Bahasa roh. Ini keluar semua nih. Yang tadi saya belajar. Masih pelan, saya doa. Tiba-tiba jalan dikit kan. Wah saya bilang puji Tuhan nih. Tuhan bukannya jalan. Dek berhenti. Stop katanya. Begitu stop udah gelap kan. Matiin lampu. Mobil saya yang lampu dashboard, lampu remnya gak bisa mati. Tiba-tiba itu orang begitu banyak lempar-lemparan batu. Bom molotov di depan saya. Ini mobil saya nih. Supir saya. Di depan mata saya. Saya udah pernah cerita berapa kali saya paling gak suka nonton film-film yang perang-perang terakhir. Istri saya ngajak nonton Rambo, saya tutup kuping sampai habis. Daripada saya ke monyet-monyet, ke lata-lata sebelah ganggu kan. Sebelum lu seduh jantung saya deg-degan, ya itulah namanya sayang istri. Katanya saya suka film karton, drama Korea yang
gitu-gitu saya suka, film Jackie Chan. Aduh kalau gitu-gitu saya udah ampun deh. Demi istri dan anak. Tapi ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya bilang aku ikat setiap roh-roh kekerasan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu keluar semua ini ayat. Mau gimana coba? Saya kasih tahu, Owen bilang mau dijemput gak? Terus kalau mau jemput gue mau lewat mana? Pagar depannya situ tinggi terus itu oli semua kan. Kan begitu batu jatuh ya, nanti Bapak Ibu lihat sendiri batunya sebanyak apa di depan saya. Pangpung, pangpung. Saya di hati saya mati di situ. Itu orang ribuan banyak sekali. Bisa saya kepikir selesai saya udah di situ. 2 hari sebelumnya saya baru posting di media sosial saya, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Lupa semua tuh ayat. Lemes, udah pengen kencing kan. Itu kencing 2 botol aqua, 2 kantong plastik. Di mobil, nggak bisa turun, jangan turun tak polisi. Lagi pangpung, ini kan tol berhenti, ini saya paling depan. Polisi ngomong gini, putar sekarang. Bayangin tol lagi macet berhenti, saya paling depan suruh muter, gimana coba tuh muternya. Supir saya, Pak gimana Pak? Saya bilang kamu tenang, jangan sampai nabrak orang. Kalau kamu tenang kita selamat. Gue sebenarnya gak tenang, tapi dua-dua gak tenang, habis kita tenang. Bayangin gak sih itu 4 jalur bisa muter semuanya dengan rapi. Itu susah setengah mati kan muter-muter. Berarti kalau saya paling depan posisi saya sekarang di mana? Paling belakang. Pinter semua. Nah paling depan jalan nih. Stop. Kan ini jalan nih polisi nih. Putar lagi. Pak putar Pak ikutin aja. Saya bilang putar lagi. Jadi mestinya posisi saya di depan. Posisi saya di belakang. Kalau putar lagi kan posisi saya di depan kan. Tuh orang udah mulai jalan lihat-lihat semuanya. Saya tutup kaca saya doa bahasa roh. Itu bahasa roh saya terpanjang setelah saya lahir baru dan terima Yesus. Saya bilang Tuhan, aku berserah kepadamu, aku percaya malaikatmu menjagai dan melindungi aku. 2 peperangan rohani nomor 1 sampai 5 ini saya doain semuanya. Udah gak bisa ngapain, saya lemes. Dah masih itu, duar. Udah, saya buka horden. Anehnya mobil saya harusnya paling depan kan. Di tengah mobil saya. Di tengah, jadi saya teritukan sama orang lain. Udah nunggu di situ. Nunggu di sana sampai kurang lebih jam 10.40. Tiba-tiba itu tank datang, banyak polisi-polisi bikinin kita benteng sampai kita bisa pulang. Itu 7 jam yang mencekam itu Jakarta, Sydney. Bensin dari penuh sampai setengah kurang. Udah saya malam udah capek kan, udah lemes. Paginya saya mau jalan lagi, saya bilang gini. Supir saya namanya Rizky Riz, mobil banyak kena batu. Mulus Pak, gak ada apa-apa. Tuh bayangin jalanan kayak gitu, siapa yang jaga coba? Nih, mulus kan? Tampak kiri, tampak kanan. Mulus. Di pikiran saya apa? Mati. Tapi peperangan rohani itu sangat dahsyat. Tuhan yang sama yang menjaga saya. Ini pengalaman baru lagi sama Tuhan. Tuhan yang sama yang menjaga hidup saya. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok perjamuan kudus. God bless you all.